Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan tema yang baru, yaitu tema 7 perkembangan teknologi. Yuk kita mari belajar. Nah, kita akan belajar di subtema 1 dengan judul perkembangan teknologi produksi pangan. Coba kita lihat tempat tinggal di gambar ya. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Nah, di pembelajaran 1 ini kita mulai dengan bernyanyi. Sebelumnya kita bahas dulu ya yang ada di gambar. Benny, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Yuk kita bersama-sama menyanyi ya. Persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Lagu Rotiku ini karya dari A.T. Mahmud. Nah, sekarang kita akan belajar pola irama dari suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku. Kamu akan mendengarkan pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Kali ini kita akan belajar membaca. Ayo membaca bersama-sama. Boleh ya dibuka bukunya. Kita baca yuk. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Setelah membaca bacaan, mari kita menjawab pertanyaannya.
Nomor 1, apa arti dari pangan? Pangan artinya makanan. Nomor 2, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Nomor 3, apa manfaat dari teknologi pangan? Manfaatnya banyak sekali. Kita ambil contoh, manfaatnya adalah agar makanan tidak cepat membusuk dan kita dapat memakannya. Nah, sekarang kita akan belajar matematika, luas permukaan suatu bidang. Coba dilihat ya. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku, menggunakan kain A dan menggunakan kain B. Nah, sekarang kita akan belajar satuan luas. Kain menutupi seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Jadi, kain A berapa ya luasnya? Ya, betul. Kain A luasnya ada 8 satuan persegi. Sedangkan kain B ada berapa coba? Iya, betul. Kain B ada 16 satuan persegi. Nah, sekarang kita mulai belajar yuk. Luas bidang A adalah berapa coba? Betul, ada 7 satuan. Luas bidang B adalah betul 11 satuan. Luas bidang C adalah 6 satuan. Luas bidang D adalah 7 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang C, betul. Luas yang paling besar adalah bidang B, betul. Bidang A dan D pada gambar memiliki luas yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Coba diamati. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Yuk, sekarang kita membaca bersama-sama ya teks bacaan berikut. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkusnya menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, setelah selesai kita membaca bersama-sama, coba ceritakan kembali teks bandeng presto dengan kalimatmu sendiri ya di worksheet. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di kolam pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya itu bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan caranya yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Berikut adalah berbagai macam makanan. Makanan berikut ini juga merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Coba kalian suka makanan yang mana? Nanti dituliskan di worksheet ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.